Salam Bapak-bapak dan Ibu-ibu jemaat GPIB Kelapa Gading yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam. Judul bacaan perikop firman Allah sesuai dengan sabda bina umat malam ini adalah Allah Gembala yang baik. Diambil dari bacaan Yesaya 40 ayat 9 sampai 11. Sebelum kita membaca firman Allah, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, pada malam ini kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu, karena Engkau menyatukan kami dalam ibadah rumah tangga virtual ini. Kami rindu untuk menyenangkan-Mu, bersekutu dengan-Mu. Kami akan mendapatkan kekuatan, penghiburan, dan kelimpahan. Kami malam ini datang untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus bekerjalah di tengah-tengah kami, karena kami adalah bait kudus-Mu. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita dari Yesaya 40 ayat 9 sampai dengan 11. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Salah satu penggambaran Allah yang dikenal oleh umat Israel adalah gembala yang baik. Metafora ini berasal dari dunia peternakan yang akrab dan menjadi bagian hari-hari hidup mereka. Seorang gembala adalah dia yang sangat mengasihi domba-domba peliharaannya. Tak jarang dalam menjaga kawanan domba, ia rela mengambil risiko berbahaya hingga mempertaruhkan nyawanya. Jika gembala dunia begitu penuh kasih merawat kawanan domba peliharaannya, begitulah Allah. Ia adalah gembala yang baik, yang membawa manusia sebagai kawanan domba menuju keselamatan. Karya pembaruan Allah atas Yehuda menempatkan umat Allah ini mempunyai status baru, yaitu sebagai pembawa kabar baik. Pembawa kabar baik adalah tugas menyampaikan berita tentang keselamatan yang Allah kerjakan kepada umat. Status ini hanya mungkin dijalankan bila umat hidup di dalam firman-Nya. Apa isi kabar baik itu? Kabar baik itu berisi dua hal. Pertama, pernyataan kedaulatan Allah sebagai sekutu umatnya. Kedua, pengembalaan Allah berlanjut terus melalui tindakan menghimpun, memangku, dan menuntun umatnya. Allah adalah gembala yang baik, karena kasih setianya menghimpun, memangku, dan menuntun umatnya. Sejalan dengan itu, maka tugas umat adalah meneruskan peran kegembalaan Allah tersebut. Relasi mereka bersama sesama lewat aksi bela rasa, solidaritas, dan damai sejahtera. Tugas kegembalaan adalah merawat isi hati Allah dalam perilaku hidup yang berkenan kepadanya. Mari kita buka firman Tuhan dari Perjanjian Baru, kitab Yohanes 10 ayat 7 sampai 18. Yohanes 10 ayat 7 sampai 18. Mari kita baca. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini.
Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Sedikit ilustrasi Bapak Ibu. Pada waktu Yesus ada di dunia ini, waktu menyatakan hal-hal di atas, seorang gembala itu punya kebiasaan menyimpan dombanya pada malam hari setelah seharian dia gembalakan. Pada masa itu, ada dua cara untuk menyimpan domba. Cara pertama adalah di kota-kota yang relatif besar, ada kandang-kandang yang bisa dipakai bersama-sama. 3-4 gembala bisa menggunakan satu kandang sekaligus. Kandang-kandang ini dijaga oleh seorang gatekeeper. Setiap pagi hari, gatekeeper itu akan membukakan kandang kepada gembala-gembala tersebut. Gembala-gembala tersebut kemudian akan berdiri di pintu dan memanggil domba-domba yang dititipkan di situ dengan nama mereka masing-masing. Cara yang kedua, yang paling banyak dilakukan adalah mereka menyimpan di bukit-bukit batu. Jadi batu-batu yang setinggi kandang. Dan biasanya di antara bukit batu itu ada celah yang berfungsi sebagai pintu. Gembala akan berdiri di celah itu dan tidur di celah itu. Secara literal, gembala itu berfungsi sebagai pintu, sehingga tidak ada binatang liar dari luar yang bisa masuk tanpa melalui dia, dan domba-domba tidak bisa keluar tanpa melalui dia. Bagaimana prinsip-prinsip gembala yang baik kita aplikasikan dalam kehidupan dalam rumah tangga? Dalam 15 tahun belakangan ini, materi-materi mengenai keluarga semakin luar biasa. Tapi serangan-serangan kepada keluarga juga semakin luar biasa. Semakin biasa terjadi perceraian dan perselingkuhan. Yang saya semakin sedih adalah semakin banyak gereja yang permisif terhadap perceraian. Atau seringkali juga gereja memberkati tanpa mengecek dan recheck terlebih dahulu latar belakang kedua calon mempelai. Sehingga kemudian muncul masalah demi masalah. Entah pasangan yang ternyata sudah menikah sebelumnya atau banyak hal. Dan ini terjadi di sekeliling kita hari-hari ini. Oleh karena itu, untuk membangun rumah tangga, kita perlu belajar prinsip-prinsip gembala yang baik ini. Sebutan gembala itu bukan hanya gembala di gereja saja, tapi kita semua adalah gereja. Setiap orang tua adalah gembala bagi anak-anaknya. Setiap presbiter adalah gembala. Setiap pemimpin perusahaan adalah gembala. Setiap supervisor dan eksekutif juga adalah gembala. Atas staf-staf di bawahnya. Kakak adalah gembala bagi adik-adiknya. Setiap orang adalah gembala. Gembala yang baik menjadi pintu bagi domba-dombanya. Fungsi pintu sangatlah penting. Bayangkan rumah yang megah, tapi tidak ada pintunya. Rumah itu tidak ada artinya, karena pencuri akan mudah untuk masuk. Gembala yang baik dalam rumah tangga adalah menjaga domba-dombanya dengan doa-doa. Orang tua harus memproteksi anak-anaknya dengan doa-doa. Jangan meremehkan doa, karena doa itu punya kuasa yang luar biasa. Kalau bukan doa oleh istri dan anak-anak saya, mungkin banyak hal yang tidak bisa saya capai hari ini. Sewaktu-waktu, anak-anak kita berinteraksi di luar rumah dengan teman-teman yang berbeda latar belakang sosial, ekonomi, dan keyakinan. Kita tidak bisa mengkarantina mereka terus-menerus, tapi kita hanya bisa jagai mereka dengan doa. Tuhan bisa melihat dan perintahkan malaikat-malaikat untuk melindungi anak-anak kita, suami kita, dan istri kita. Gembala yang baik harus memberi makan domba-dombanya. Ada di Mazmur 23 ayat 1-2. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Gembala yang baik memberi makan dengan membawa domba ke padang rumput yang hijau. Berbicara memberi makan, ada dua jenis makanan. Yang pertama adalah makanan jasmani, makanan sehat yang sehari-hari disediakan oleh istri kita atau dahulu ada orang tua kita. Kedua, makanan rohani. Sebagai suami atau kepala keluarga, kita harus memberikan makanan rohani bagi keluarga kita. Kita harus dekat dengan istri dan anak-anak kita
sehingga kita tahu kebutuhan rohani mereka. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal suaranya. Gembala yang baik harus rela berkorban untuk domba-dombanya. Bahkan Yesus menyerahkan nyawa untuk dombanya. Gembala yang baik harus mengorbankan harga diri dan gengsi. Apa artinya gengsi kalau keluarga menderita? Korbankan waktu Anda bagi keluarga. Anda saling berkorban memberikan yang terbaik bagi pasangan Anda. Kiranya kita menjadi gembala-gembala yang menyenangkan hati Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat. Ya Bapa yang Maha Kasih, tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur kehadirat-Mu. Terima kasih atas firman-Mu. Jadikanlah kami gembala-gembala-Mu yang selalu setia dan takut akan Engkau saja. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang terbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Lawatlah mereka dan sembuhkanlah penyakit mereka. Untuk mereka yang sakit karena pandemi COVID-19 ini, Tuhan mau sembuhkan penyakit mereka. Tuhan berkati dokter, perawat, dan tenaga-tenaga kesehatan yang sedang merawat pasien-pasien karena COVID ini. Tuhan, kami juga berdoa, tolong berikan kami obat dan vaksin yang terbaik untuk COVID-19 ini. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Ketua Majelis Jemaat kami, yaitu Bapak Pendeta Simon Hans Taplak beserta keluarga. Berkati beliau dalam pelayanan, berikan beliau kesehatan yang terbaik. Juga untuk Ibu Rudi dan anak-anak. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk seluruh PHMJ, presbiter, keenam pelkat dan komisi, panitia tim kerja dan karyawan kantor sekretariat majelis gereja beserta keluarga. Berkatilah mereka semua ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang berulang tahun dan ulang tahun perkawinan pada minggu ini. Tambahkanlah sukacita bagi mereka dan keluarga mereka. Tuhan, terima kasih atas segala sesuatu yang Engkau berikan dalam kehidupan kami ini. Kami mohon, terimalah doa kami ini yang kami alaskan hanya di dalam Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini mana kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.